Suami itu memasukkan obat tidur ke dalam minuman istrinya, berniat menjebaknya bersama sahabatnya sendiri demi mendapatkan alasan untuk bercerai. Ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya, seorang perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, akan membalasnya dengan sebuah kontradrama yang jauh lebih mengejutkan. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita akan menjadi saksi pertarungan menegangkan antara seorang wanita tangguh, seorang perwira polisi, dengan suaminya yang licik dan penuh rencana busuk. Di sini tidak akan ada air mata kelemahan, yang ada hanyalah cengkeraman baja keadilan dan kebebasan yang menyilaukan setelah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ini adalah kisah nyata, tajam, dan sangat manusiawi tentang kebangkitan seorang wanita. Mari kita simak seluruh detailnya sekarang juga. Surat gugatan cerai itu tergeletak diam di laci meja kerjanya. Ujungnya sedikit terlipat, seolah menandakan kesabaran Ayu Lestari yang sudah mencapai batasnya. Sebulan telah berlalu sejak mereka berdua menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan yang telah berjalan selama 8 tahun. Di apartemen mewah mereka di salah satu gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Jakarta, keheningan yang artifisial masih menyelimuti, di mana dua orang asing berbagi ruang yang terasa sempit sambil menunggu putusan akhir dari pengadilan. Bimo Prakoso masih di sana, hadir di apartemen itu seolah perpisahan tak pernah terjadi. Ia mulai memainkan peran sebagai suami yang menyesal, seorang pria yang tersadar setelah lama terlelap dalam kelalaian. Namun bagi Ayu, perubahan mendadak ini tidak membawa kehangatan, melainkan hanya membangkitkan ketidakpercayaan insting seorang perwira reserse kriminal. Malam itu, Ayu pulang. Setelah 12 jam melakukan pengintaian, bahunya terasa pegal oleh udara malam yang lembab, bercampur dengan aroma mesiu yang masih samar tercium di udara. Pintu terbuka, dan cahaya kuning redup dari lampu plafon ruang tamu menyambutnya. Bimo sedang duduk di sofa dengan sebuah buku di tangan, namun matanya terpaku ke arah pintu. Melihat Ayu, ia bergegas bangkit. Wajahnya memancarkan kecemasan yang begitu menyedihkan dan dibuat-buat. Kenapa selarut ini? Aku khawatir sekali. Ponselmu tidak bisa dihubungi. Aku sudah memanaskan makan malam 3 kali. Cepat, bersihkan dirimu dan makanlah sesuatu yang hangat. Ayu tidak menjawab. Ia melepas sepatu bot tingginya dan berjalan lurus ke kamar mandi. Suara gemericik air tak mampu meredam gumaman Bimo di luar tentang bagaimana ia secara pribadi memasak soto Betawi kesukaan Ayu. Ayu menatap pantulan dirinya di cermin. Lingkaran hitam di bawah matanya adalah saksi kurang tidur, namun tatapannya tetap tajam setajam silet. Ia terbiasa membaca gerak-gerik penjahat dari isyarat terkecil. Bimo terlalu berusaha keras. Usahanya ini seperti lapisan cat baru yang mencoba menutupi dinding yang sudah retak. Dalam profesinya, ketika sebuah target tiba-tiba mengubah perilakunya tanpa alasan yang jelas, itu berarti ia sedang mempersiapkan sebuah operasi besar. Duduk di meja makan berhadapan dengan Bimo, Ayu mengamati dalam diam. Suaminya itu menyajikan makanan untuknya, menuangkan kuah soto dengan perhatian yang begitu berlebihan hingga membuat bulu kuduknya meremang. Bimo mulai mengenang peristiwa 10 tahun lalu, saat ia, seorang sarjana miskin, berdiri di bawah hujan hanya untuk memberinya seikat bunga aster setelah Ayu selesai piket. Ia berbicara tentang sumpah pernikahan, tentang betapa ia telah melakukan kesalahan dengan terlalu sibuk bekerja dan menelantarkan keluarga. Bimo berakting begitu meyakinkan, hingga sudut matanya memerah dan suaranya bergetar, seolah ia sendiri telah menjadi korban dari kelalaiannya. Ayu, kita bisa memulai semuanya dari awal. Aku tahu aku sangat keterlaluan, tapi apakah 10 tahun masa muda kita akan hilang begitu saja? Orang tuamu juga berharap kita bisa rujuk. Kemarin aku mampir ke rumah mereka. Ayah batuk-batuk terus. Aku belikan beliau kursi pijat dan vitamin terbaik. Ayu meletakkan sendoknya. Tatapan dinginnya menancap pada wajah suaminya yang tampak saleh. Ia mengenal Bimo lebih baik dari siapapun. Bimo adalah seorang direktur komersial, seorang pria yang hidup dari memanipulasi klien dan mitra bisnis. Fakta bahwa ia tiba-tiba mulai menjilat orang tuanya, terutama ayahnya, seorang jenderal polisi, purnawirawan, yang berpengaruh, bukanlah wujud perhatian, melainkan sebuah investasi. Bimo membutuhkan citra sebagai menantu yang berharga untuk koneksi bisnis di masa depan. Dan yang lebih penting, ia tidak ingin keluar dari pernikahan ini dengan citra sebagai pihak yang diusir karena perselingkuhan. Kamu membelikan hadiah untuk ayahku, atau membeli dukungannya? Tanya Ayu lugas. Nada dinginnya membuat Bimo terdiam sejenak. Ia dengan cepat memasang kembali ekspresi terluka, meletakkan alat makannya dan menghela napas berat. Keheningan menyelimuti dapur, hanya detak jam dinding yang menghitung detik-detik terakhir kesabaran Ayu. Ia tidak makan lagi. Ia bangkit untuk membereskan piring, namun Bimo segera melompat,
dengan raut bersalah merebut piring-piring itu darinya dan mulai mencucinya. Matanya diam-diam mengawasi Ayu, dan kegelisahan itu mustahil disembunyikan dari tatapan profesional seorang wanita yang separuh hidupnya dihabiskan dengan menatap mata para penjahat paling keji. Malam itu Ayu tidak bisa tidur. Berbaring di kamarnya, ia mendengarkan setiap gemerisik dari ruang kerja Bimo. Suaminya itu juga tidak tidur. Terdengar ketukan pelan pada keyboard, pergerakan ringan kursi, dan bisikan yang nyaris tak terdengar yang hanya bisa ditangkap oleh telinga yang terlatih. Insting seorang perwira membisikinya, sebuah drama sedang dipentaskan di dalam rumah ini, dan aku adalah target utamanya. Keesokan paginya, ketika Bimo berangkat kerja, Ayu memulai penyelidikan sunyinya. Ia tidak menggeledah barang-barang seperti istri pencemburu pada umumnya. Ia melakukan pemeriksaan seperti seorang penyidik di tempat kejadian perkara. Di ruang kerja Bimo, semuanya tertata rapi, namun kerapian itu terlalu sempurna. Ia mendekati sudut ruangan tempat sebuah tong sampah stainless steel yang mengilap berdiri, baru saja dikosongkan. Ayu membungkuk dan memeriksa dasarnya dengan saksama. Secuil plastik kecil tersangkut di celah. Dengan pinset, ia mengeluarkannya. Ini bukan sekadar plastik, melainkan bingkai dari kartu SIM prabayar sebuah nomor anonim. Untuk apa seorang direktur komersial, yang selalu menggunakan nomor resmi untuk berkomunikasi dengan mitra, membutuhkan kartu SIM anonim? Dan mengapa ia berusaha begitu keras untuk membuangnya di rumahnya sendiri? Ayu membeku di tengah ruangan. Potongan kecil plastik di tangannya seolah memancarkan hawa dingin yang aneh. Ia tahu ia benar. Semua kebaikan yang dibuat-buat, makan malam hangat, dan air mata penyesalan semalam hanyalah kedok untuk sebuah rencana kotor. Musuhnya bukanlah penjahat jalanan, melainkan pria yang telah berbagi ranjang dengannya selama 8 tahun. Sebuah penyelidikan baru telah dimulai, namun kali ini, tempat kejadian perkaranya adalah kehidupannya sendiri. Potongan plastik dari bingkai kartu SIM prabayar itu tergeletak di telapak tangan Ayu, dingin dan tajam, sama seperti sifat orang yang membuangnya. Seorang direktur komersial seperti Bimo, yang sangat mementingkan transparansi kartu namanya, tidak akan pernah menggunakan kartu SIM seperti itu, kecuali jika ia sedang merancang sebuah intrik yang membutuhkan anonimitas absolut. Ayu berdiri di tengah ruang kerja suaminya. Tatapannya menyapu setiap celah di rak buku, setiap folder dokumen yang disusun dengan kerapian yang nyaris maniak. Insting penyidiknya bangkit, mengubah rumah yang pernah menjadi bentengnya menjadi sebuah TKP yang harus dibongkar lapis demi lapis. Ia mulai mengamati Bimo, bukan sebagai istri yang cemburu, melainkan sebagai pemburu yang mengintai seekor rubah licik. Sabtu pagi, Bimo bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian golf bermerek, menyemprotkan parfum mahal dengan aroma cendana, menciptakan citra seorang pria yang andal dan maskulin. Ayu, yang berdiri di balkon dan mengintip melalui pintu yang sedikit terbuka, melihat bagaimana Bimo dengan saksama memeriksa set stick golf di bagasi mobilnya. Tiba-tiba ia berbalik dan, melihat Ayu, tersenyum lebar. "Kamu sudah bangun? Hari ini aku akan mengantar ayahmu ke klub golf Sentul Highlands." Punggung beliau akhir-akhir ini sering sakit. Kupikir sedikit aktivitas fisik dan udara segar akan baik untuknya. Ayu bersandar di kusen pintu. Senyum tipis yang nyaris tak terlihat muncul di bibirnya. Ia tahu betul bahwa klub golf bukan hanya tempat untuk menyehatkan badan, tetapi juga pasar untuk transaksi abu-abu, di mana bisikan bisa bernilai miliaran rupiah. Ayahnya, sang jenderal purnawirawan, meskipun sudah pensiun, otoritas dan koneksinya di industri konstruksi masih memiliki bobot yang sangat besar. Bimo ingin menggunakan bayang-bayang ayahnya untuk menembus sebuah proyek menggiurkan yang diimpikan perusahaannya. Ia mendekat dan dengan gerakan cekatan merapikan kerah kemeja suaminya. Sebuah gestur perhatian yang penuh perhitungan. "Nanti saat bermain dengan papa, pastikan beliau tidak terlalu lelah. Oh ya, pakai penjepit dasi perak ini, sangat cocok dengan setelanmu." Bimo terkejut, namun raut kemenangan melintas di wajahnya. Ia membiarkan Ayu memasang penjepit dasi itu, tanpa curiga bahwa di dalam aksesori elegan itu tersembunyi sebuah mikrofon super mini, sebuah perangkat profesional yang Ayu pinjam dari divisi teknis di markasnya dengan dalih kebutuhan dinas. Bimo mencium keningnya dengan ringan sebuah ciuman kering yang berbau kepalsuan, dan pergi dengan penampilan menantu paling perhatian di dunia. Ayu kembali ke dalam rumah, merasakan mual yang naik ke tenggorokannya. Ia duduk di sofa, menyalakan laptop, dan menjalankan program untuk mendekripsi sinyal. Rasa sakit itu bukan karena pengkhianatan cinta, melainkan rasa jijik karena Bimo menggunakan orang tuanya sebagai batu loncatan untuk karier kotornya. Ia memeras tetes-tetes terakhir otoritas seorang pria tua yang seumur hidupnya hidup jujur, hanya untuk menukarnya dengan angka-angka di rekening banknya. Kebaikan Bimo selama sebulan terakhir ternyata adalah investasi jangka panjang.
sebuah drama yang dirancang dengan cermat untuk membuatnya tampak sebagai istri yang tidak setia, dan Bimo sendiri sebagai korban yang malang di mata keluarganya. Mobil Bimo meninggalkan kompleks apartemen. Sinyal GPS dari penjepit dasi mulai bergerak stabil di layar. Ayu mengenakan headphone. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya terganggu oleh detak jantungnya yang semakin cepat. Ia teringat hari-hari awal pernikahan mereka, ketika ayahnya khawatir Bimo akan kesulitan memiliki istri yang bekerja di reserse kriminal dan sering menghilang di malam hari. Justru ayahnya saat itu yang mendukung Bimo, mengenalkannya pada orang-orang penting, mempercayainya seperti anak kandung sendiri. Kini, anak itu memegang pisau di belakang punggungnya, menunggu saat yang tepat untuk menusuk kehormatan seluruh keluarga. Di lapangan golf, melalui mikrofon, Ayu bisa mendengar dengan jelas nada hormat Bimo saat berbicara dengan ayahnya. Suara stik memukul bola, tawa keras para pria parubaya, dan pujian yang ditujukan kepada Bimo karena memiliki istri yang begitu luar biasa. Bimo menjawab dengan nada sedih dan kerendahan hati yang dibuat-buat. Iya, Ayu, saya memang hebat. Hanya saja, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kadang-kadang saya merasa kesepian. Tapi demi kariernya, saya berusaha melakukan segalanya di rumah agar dia bisa mengabdi dengan tenang. Bajingan. Ayu mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap ke kulit. Ia menabur benih keraguan, menciptakan citra suami yang terabaikan, untuk mempersiapkan landasan bagi langkah selanjutnya dalam rencananya. Setiap kata Bimo dihitung dengan cermat. Setiap frasa menyasar titik paling rentan dari orang tua rasa kasihan mereka. Ia merasakan hatinya sesak. Ada saat-saat ketika ia hanya ingin pergi, bercerai dengan damai untuk menjaga kenangan baik yang tersisa. Tapi Bimo memilih jalan perang dengan menggunakan taktik paling rendah. Ia tidak hanya menginginkan harta, ia ingin menghancurkan hidup dan kehormatan Ayu. Hujan mulai turun rintik-rintik. Sinyal dari klub golf menjadi terputus-putus karena cuaca. Ayu duduk dengan sabar, tidak melepaskan pandangannya dari gelombang suara yang berfluktuasi di layar. Ia tahu Bimo tidak akan berhenti hanya dengan memenangkan hati ayahnya. Ia membutuhkan sebuah alasan, bukti kuat, untuk mengusirnya dari rumah tanpa membagi sepeser pun harta dan pada saat yang sama membuat orang tuanya berbalik membenci putri mereka sendiri. Ketenangan seorang penyidik membantunya menjaga kepala tetap jernih, namun hati seorang wanita di dalam dirinya berdarah. Sore harinya, Bimo mengantar ayah Ayu pulang. Melalui kamera dashboard mobil tetangga yang aksesnya berhasil Ayu peroleh, ia melihat bagaimana Bimo dengan penuh perhatian membantu pria tua itu keluar, membawakan kantong berisi obat-obatan dan vitamin sampai ke depan pintu. Pemandangan itu begitu indah, begitu hangat. Seandainya saja ia tidak mendengar suara-suara aneh dari mikrofon sesaat setelah Bimo kembali masuk ke mobil sendirian. Bimo tidak langsung pulang. Ia mengemudi ke sebuah jalan sepi dan berhenti di pinggir. Di headphone Ayu, terdengar suara gesekan khas. Pintu mobil terbuka, suara bising jalanan masuk ke dalam kabin, dan di samping Bimo terdengar suara pria yang kasar, beraroma rokok murah. Ayu menahan napas, menaikkan volume hingga maksimal. Gimana, semua siap? Hendra sudah siaga, tanya Bimo. Suaranya tidak lagi lembut dan penuh hormat. Kini suaranya dingin, tajam, dan mematikan. Tenang, bos. Obat tidurnya sudah dapat, yang impor, tanpa rasa, tanpa bau. Satu tetes di teh, macan betina pun jadi kucing jinak, Hendra tinggal tunggu sinyal. Begitu bos bilang, dia langsung masuk peran. Terdengar tawa sinis Bimo, seperti gesekan logam. Ayu merasakan darahnya membeku. Hendra, obat tidur, masuk peran. Kata-kata kunci ini membentuk sebuah skenario menjijikkan yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Bimo sedang mempersiapkan sebuah rekayasa perselingkuhan, di mana ia, yang dibius dengan obat tidur, akan menjadi pemeran utama wanita, dan sahabat baik suaminya akan memainkan peran sebagai kekasih gelapnya. Suara berderak di headphone semakin kuat. Sepertinya Bimo bergerak atau sesuatu menutupi penjepit dasi itu. Ayu menempelkan telinganya ke headphone. Napasnya menjadi tidak teratur. Suara yang teredam dan terputus-putus, tapi cukup untuk membuatnya terpaku sejenak. Itu adalah tawa kemenangan Bimo. Tawa seorang pria yang yakin akan kemenangannya, yang bersiap untuk menjatuhkan istrinya ke jurang. Kita lihat saja bagaimana seorang AKBP menangani drama ini, gumamnya pada diri sendiri, sebelum menyalakan mesin mobil. Ayu melepas headphone-nya, ruangan itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Ia menatap keluar jendela. Senja menelan kota, sama seperti kegelapan di jiwa Bimo yang bersiap menelannya. Tapi Bimo telah melakukan kesalahan. Pemburu terbaik bukanlah yang menyerang lebih dulu, melainkan yang melihat semua gerakan mangsanya. Dalam pertempuran ini, ia tidak boleh kalah.
Suara mesin mobil Bimo meredup di kejauhan, meninggalkan atmosfer jijik yang menyesakkan di ruangan yang sunyi. Ayu masih duduk dengan headphone terpasang. Matanya terpaku pada layar laptop, tempat gelombang suara melompat-lompat seperti pisau yang mengiris ruang. Mikrofon super mini yang terpasang di penjepit dasi Bimo terus bekerja dengan baik, mengirimkan suara-suara yang sangat nyata dari kabin mobil mewahnya. Setelah bermain golf dan mengunjungi ayahnya, Bimo tidak pulang. Ia mampir ke sebuah bar terpencil di salah satu gang di Jakarta Selatan, tempat sahabat karibnya, Hendra, sudah menunggunya. Hendra adalah seorang penggila hidup yang selalu menempel pada Bimo demi uang mudah dan hiburan. Melalui gelombang suara yang terputus-putus, Ayu mendengar denting es di dalam gelas, tawa kasar seorang pria yang tidak berpendidikan, dan desahan palsu suaminya. "Sudah kamu siapkan semuanya, Hen? Aku tidak mau ada kesalahan sedikit pun malam itu." Suara Bimo terdengar dingin dan tegas, seperti seorang jagal yang sedang memeriksa peralatannya. Hendra menjawab dengan suara serak karena alkohol, penuh kerendahan. "Tenang, bos. Aku sudah pesan kamar di Hotel Grand Permata. Kamera tersembunyi sudah kupasang. Obat tidurnya ada di sakuku. Benda ini bekerja cepat. 5 menit saja, istrimu itu akan jadi boneka penurut. Aku tinggal membuka beberapa kancing, berbaring di sebelahnya, dan bos akan punya satu set foto lengkap untuk mengusirnya dari rumah." Ayu merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Bukan karena takut, melainkan karena rasa jijik yang luar biasa pada pria yang selama 8 tahun ia panggil suami. Dalam benaknya, muncul citra Bimo selalu elegan, dengan setelan yang disetrika sempurna, dan senyum ramah untuk rekan-rekannya. Dan sekarang, ia duduk di sudut gelap, merencanakan cara paling hina untuk mempermalukan istrinya sendiri. Bimo tidak hanya menginginkan perceraian. Ia ingin menghancurkan kehormatan seorang AKBP, mengubahnya menjadi noda kotor dalam hidupnya sendiri, agar ia bisa keluar dari pernikahan sebagai korban, menguasai seluruh harta bersama tanpa dibagi, dan mempertahankan topeng menantu berharga di mata ayahnya. Ia terus memberi instruksi. Suaranya menjadi lebih pelan, tetapi ada ancaman di dalamnya. "Ingat, semuanya harus terlihat alami. Aku akan membawa kekasihku sebagai saksi. Aku akan memainkan peran sebagai suami yang syok melihat istrinya diranjang bersama sahabatnya sendiri. Kalau semua berjalan lancar, aku akan memberimu bagian dalam proyek yang kita dapatkan berkat bapak mertuaku. Cukup untuk hidup setahun tanpa pusing." Hendra tertawa puas. Tawa seraknya terdengar seperti sorak-sorai setan. "Nah, ini baru namanya bos. Sekali tepuk, 2 lalat kena. Istri kaku disingkirkan, posisi menantu jenderal tetap aman. Salut." Ayu mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap ke telapak tangan sampai berdarah, tetapi ia tidak merasakan sakit. Rasa jijik telah menumpulkan semua emosi lainnya. Ia pikir, selama bertugas, ia telah melihat semua kekejaman dunia kriminal. Namun ternyata, kekejaman paling mengerikan tersembunyi di dalam diri pria yang tidur di sebelahnya. Ia memandang pernikahan sebagai transaksi, dan istri sebagai bidak catur yang harus disingkirkan ketika sudah tidak berguna lagi. Rasa sakit karena pengkhianatan telah lama tumpul, tetapi rasa jijik terhadap sifat rendahan Bimo tumbuh seperti tsunami. Seseorang yang tega memasukkan obat tidur untuk menjebak istrinya, yang tega menipu orang tua demi keuntungan, tidak pantas disebut manusia. Gelas kembali berdenting, dan kesepakatan busuk itu pun terjalin. Bimo mulai mengulangi rencananya dengan sangat teliti. Setiap rentang waktu, setiap gerakan, telah diatur seperti dalam sebuah operasi militer. Ayu mencatat semuanya di buku catatannya. Tangannya bergerak cepat, tetapi tenang. Kata kunci: Hotel Grand Permata, obat tidur, rekayasa. Ia menggarisbawahi kata-kata itu dengan tebal. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini adalah tindak pidana, di mana korbannya adalah dirinya sendiri, dan pelakunya adalah orang yang memegang kunci rumahnya. Bimo dan Hendra keluar dari bar. Suara langkah mereka menggema di jalan yang sepi, mikrofon menangkap suara desiran angin. Ketika Bimo menyalakan mobil, Ayu duduk dalam kegelapan ruang kerjanya. Cahaya dari layar komputer menerangi wajahnya yang sedingin es. Ia teringat bagaimana saat ia sedang dinas luar kota, Bimo selalu menelepon, dengan penuh perhatian menanyakan apakah ia berpakaian hangat, apakah sudah makan. Ternyata, semua kata-kata cinta itu adalah persiapan untuk hari ini, sebuah cara untuk membangun citra suami ideal, agar nantinya bisa melimpahkan semua kesalahan padanya. Kemunafikannya begitu besar hingga membuatnya bergidik. Di dalam mobil Bimo, radio tiba-tiba menyala. Sebuah lagu cinta yang lembut mengalun, sebuah ironi yang pedih. Bimo bersenandung pelan. Sepertinya ia sangat gembira dengan rencana yang akan datang. Ia berhenti di lampu merah, mengetuk-ngetukkan jarinya di setir. Kemudian,
Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang, yang langsung Ayu kenali sebagai Riana, kekasih muda Bimo. Sayang, siapkan gaun tercantikmu. Jumat malam nanti, ada pertunjukan besar menanti kita. Setelah malam itu, aku akan sepenuhnya bebas untukmu. Tidak akan ada lagi yang menghalangi jalan kita. Suara Riana yang genit dan penuh ambisi terdengar melalui speaker. Ayu memejamkan mata, merasakan kelelahan yang mematikan, tetapi kemauan seorang prajurit segera menekan kelemahan itu. Ia tidak punya waktu untuk bersedih, tidak punya waktu untuk membenci. Lawan telah membuka kartunya. Senjata telah disiapkan, dan medan pertempuran telah dipilih. Ia akan menunjukkan kepada Bimo bahwa mencoba menjebak seorang penyidik berpengalaman adalah kesalahan terbesar dan terakhir dalam hidupnya. Bimo menutup telepon. Mobil kembali bergerak menuju kompleks apartemen mereka. Ayu dengan cepat mematikan komputer, melepas headphone, dan membereskan semua jejak. Ia pergi ke ruang tamu, menuang segelas air dingin dan meminumnya sekali teguk untuk menenangkan amarah yang membara di dadanya. Kunci berputar di lubang. Bimo masuk. Di wajahnya, masih ada kelelahan palsu seorang pria yang baru saja mengurus urusan mertuanya. Melihat Ayu, ia terdiam sejenak, lalu memaksakan senyum hangat. Kamu belum tidur, menungguku? Ayah tadi senang sekali, terus memujimu. Aku ikut senang mendengarnya. Ayu menatap lurus ke matanya. Tatapan penyidiknya seolah menembus dirinya. Ia menjawab dengan nada tanpa emosi. Aku tidak menunggumu. Hanya sedang memikirkan satu kasus yang rumit. Mandilah, baumu seperti alkohol dan rokok. Bimo terkejut dan secara naluriah mengendus pakaiannya, lalu bergegas masuk ke kamar mandi. Ayu menatap bayangannya yang memanjang di lantai, dan merasakan rasa jijik yang naik ke tenggorokannya. Ia tahu bahwa Jumat malam akan menjadi akhir dari segalanya. Bimo yakin ia adalah sutradara dari drama ini, tetapi ia tidak tahu bahwa mulai saat ini, skenarionya ada di tangan Ayu. Sebelum masuk ke kamar mandi, Bimo berbalik. Di matanya, ada kilatan kemenangan yang tersembunyi dengan hati-hati di balik topeng perhatian. Ia mengucapkan kalimat yang ia anggap sebagai awal dari kesuksesannya, tetapi bagi Ayu, itu terdengar seperti vonis mati bagi karier dan kepribadiannya. Jumat malam nanti, aku ada pertemuan penting dengan beberapa mitra di Hotel Grand Permata. Mereka ingin bertemu denganmu juga, untuk membahas proyek ayahmu. Luangkan waktu untuk pergi bersamaku. Jangan kecewakan orang tua itu. Ayu tersenyum senyuman setajam belati. Suaranya terdengar datar, tetapi berat. Baiklah. Aku pasti akan datang. Aku juga sangat penasaran ingin melihat seberapa berbakatnya mitra-mitramu itu. Bimo mengangguk puas dan menutup pintu kamar mandi. Ayu tinggal sendirian di tengah ruang tamu. Cahaya bulan dari jendela membentuk siluetnya yang kesepian, tetapi tak tergoyahkan. Jumat malam di Hotel Grand Permata. Itu bukanlah tempat di mana Bimo berencana mengubur kehormatannya, melainkan tempat di mana Ayu akan menggali kuburan untuk ambisi busuknya. Pertunjukan telah ditetapkan, dan sang penyidik wanita siap untuk melancarkan serangan balasan yang menentukan. Kegelapan menyelimuti ruang tamu, hanya terganggu oleh suara air dari kamar mandi dan detak jantung Ayu yang dingin dan teratur. Ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam sentimentalitas seorang istri yang dikhianati. Dalam dunia reserse kriminal, emosi adalah celah yang mengarah pada kesalahan. Ayu masuk ke kamarnya, membuka laci rahasia, dan mengeluarkan sebuah pelacak GPS portabel serta lensa profesional untuk pemotretan jarak jauh. Ia perlu melihat wajah wanita yang akan bersekongkol dengan Bimo untuk memainkan drama memalukan ini, wanita yang Bimo sebut sayang dengan suaranya yang manis dan palsu. Menemukan informasi tentang Riana bukanlah hal yang sulit bagi seorang AKBP berpengalaman. Riana, 24 tahun, staf di divisi penjualan yang dipimpin oleh Bimo. Seorang mawar dengan duri tajam dan ambisi besar, yang berhasrat menggunakan kecantikannya untuk menaiki tangga karier dengan cepat. Keesokan harinya, Ayu mengambil cuti dengan alasan urusan keluarga. Ia mengganti seragam kakunya dengan setelan olahraga gelap, menarik topi bisbolnya hingga rendah, dan mengenakan kacamata hitam, mengubah dirinya menjadi bayangan tak terlihat di tengah keramaian Jakarta. Ia menunggu dengan sabar di sudut jalan, 200 meter dari gedung kantor Bimo. Tepat pukul 11 pagi, mobil mewah suaminya keluar dari parkir basement. Ia tidak sendirian. Di kursi penumpang, duduk seorang gadis muda dengan rambut bergelombang, mengenakan gaun ketat yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Itu adalah Riana. Ayu menyalakan motor tuanya dengan plat nomor yang bisa diganti dan mengikuti dari belakang. Menjaga jarak aman cukup jauh agar tidak kehilangan jejak, tetapi tidak terlalu dekat untuk menimbulkan kecurigaan pada orang paranoid seperti Bimo.
Bimo melewati beberapa jalan protokol sebelum berbelok ke sebuah kawasan perumahan yang tenang, di mana di balik pepohonan rindang tersembunyi hotel-hotel transit yang tidak mencolok. Mobil berhenti di depan sebuah hotel bernama Lavanda. Bimo keluar dan, seperti seorang pria sejati, memutari mobil untuk membukakan pintu bagi Riana. Gadis itu menggandeng lengannya, dan tawa renyahnya memecah udara siang yang panas. Ayu memarkir motornya di pinggir jalan dan dengan cepat masuk ke sebuah kafe di seberang. Memilih meja di lantai 2 dengan pemandangan langsung ke pintu masuk hotel, ia mengangkat kameranya dan memfokuskan pada wajah Riana yang berseri-seri dan penampilan Bimo yang penuh kemenangan. Terdengar bunyi klik kering dari rana kamera. Dalam bidikan itu, Riana sedang merapikan dasi Bimo, dasi yang sama dengan penjepit bermikrofon. Ironi ini membuat hati Ayu sesak sejenak. Ia memotret bukti perselingkuhan suaminya dengan wanita yang akan membantunya menaruh obat tidur pada Jumat malam. Melihat melalui lensa, Ayu mempelajari wajah Riana dengan saksama. Ia muda, cantik, dan penuh vitalitas, tetapi di matanya yang genit tersembunyi perhitungan dingin. Ayu tanpa sadar teringat dirinya sendiri 10 tahun yang lalu, ketika ia juga dengan naifnya mempercayai sumpah Bimo, percaya bahwa pria itu adalah pelabuhan amannya seumur hidup. Ia melihat citra seorang gadis muda penuh harapan, yang rela mengorbankan kencan demi piket, yang rela tidak tidur semalaman untuk menyiapkan makan malam suaminya. Riana sekarang sama seperti dirinya dulu, dimabukkan oleh janji-janji masa depan yang kaya dan status sebagai istri sah, setelah istri tua yang membosankan berhasil disingkirkan. Tetapi Ayu tahu lebih baik dari siapapun. Seseorang yang mampu merencanakan kehancuran istri yang setia juga akan dengan mudah membuang seorang kekasih, ketika menemukan pasangan yang lebih menguntungkan. Rasa iba yang sekejap itu dengan cepat berganti menjadi penghinaan yang membaja. Riana bukanlah korban yang tidak bersalah. Ia tahu betul bahwa Bimo sudah menikah, tahu tentang status ayah Ayu, dan bahkan ikut serta dalam rencana penggunaan obat tidur. Ini bukan lagi sekadar cinta, ini adalah persekongkolan dua jiwa yang busuk. Ayu memasukkan kembali kameranya ke dalam tas. Matanya menyipit berbahaya. Ia bisa saja mempublikasikan foto-foto ini sekarang, mempermalukan Bimo di depan rekan kerja dan keluarga, tetapi itu akan terlalu mudah. Seorang penyidik tidak menangkap penjahat pada tahap perencanaan. Ia akan menunggu sampai mereka mulai beraksi, ketika bukti menjadi tak terbantahkan, dan hukuman menjadi sebuah kehancuran total dan final. 2 jam kemudian, Bimo dan Riana keluar dari hotel. Bimo dengan lembut merapikan rambut Riana yang acak-acakan dan memberinya ciuman mesra sebelum masuk ke mobil. Ayu duduk tak bergerak, seperti patung batu. Ia mengeluarkan ponselnya dan masuk ke akun mobile banking Bimo, yang kata sandinya berhasil ia retas semalam. Di layar, muncul transaksi besar untuk perhiasan dan tas bermerek. Bimo menghabiskan uang keluarga. Uang yang Ayu kumpulkan dengan susah payah, untuk membiayai ambisi mereka berdua. Kembali ke rumah, Ayu mendapati Bimo sedang menonton televisi dengan santai, seolah kencan siang tadi tidak pernah terjadi. Melihat Ayu, ia mengangkat kepala dan bertanya, "Kamu dari mana?" Kelihatannya lelah sekali. "Di kantor banyak kerjaan lagi? Sini, biar aku buatkan jus jeruk." Ayu menatap pria yang sedang memainkan peran sebagai suami teladan itu, sementara di benaknya masih terbayang adegan Bimo memeluk Riana di depan hotel. Rasa jijiknya begitu kuat hingga ia ingin melemparkan kamera itu ke wajahnya, tetapi akal sehat menahannya. Ia tersenyum senyuman pucat dan dingin. "Terima kasih. Cuma sedikit pusing. Kamu sudah siap untuk makan malam hari Jumat? Aku sudah memilih pakaian yang sangat cocok untuk acara itu." Bimo berseri-seri, tidak menyadari makna tersembunyi dalam kata-katanya. Ia percaya Ayu masih tertipu oleh topeng mulianya. "Aku sudah pesan meja dan kamar di hotel. Riana dan Hendra juga akan datang. Aku ingin kamu lebih akrab dengan rekan-rekanku. Kedepannya, kita masih akan butuh bantuan mereka." Ayu mengangguk dan masuk ke kamarnya. Ia menyalakan laptop dan mulai mengolah foto-foto yang telah ia ambil. Ia tidak akan menggunakannya untuk membuat skandal. Foto-foto ini, bersama dengan video dari Hotel Grand Permata, akan menjadi bagian dari serangan mematikan yang akan menghancurkan karier dan reputasi Bimo sepenuhnya. Di mata dewan direksi perusahaannya, dan yang terpenting, di mata ayahnya. Ia akan membiarkan Bimo memainkan perannya sampai akhir, membiarkannya percaya bahwa ia hampir menang, dan kemudian mendorongnya ke jurang penghinaan. Malam itu, berbaring di samping Bimo tetapi membelakanginya, Ayu merasakan ketenangan yang aneh. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi merasakan sakit. Ia hanya punya satu tujuan, menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Bimo tidur di sebelahnya, mungkin memimpikan kehidupan baru bersama Riana,
Tetapi ia tidak tahu bahwa setiap napasnya berada di bawah pengawasan seorang penyidik wanita. Ayu tersenyum pahit dalam kegelapan. Napasnya teratur seperti orang tidur, tetapi otaknya terus bekerja, menyusun potongan terakhir teka-teki untuk serangan balasannya. Kita lihat saja siapa yang akan menjadi aktor terbaik di panggung kehidupan ini, sang direktur komersial atau sang AKBP? Cahaya redup dari lampu kristal di restoran mewah itu memantul di meja marmer, menciptakan suasana nyaman yang palsu. Ayu duduk dalam balutan gaun hitam elegan. Riasannya sederhana, tetapi matanya menatap dengan ketajaman seseorang yang sedang melakukan pengawasan di TKP. Di seberangnya duduk Riana, kekasih suaminya, dalam gaun merah menyala yang provokatif. Di sebelahnya Hendra, dengan wajah kurang ajar yang nyaris tidak muat dalam setelan jasnya yang sempit. Bimo duduk di samping Ayu. Tangan kirinya, dengan santai diletakkan di sandaran kursi Ayu, sebuah gestur kepemilikan yang penuh kebohongan. Ayu, kenalkan, ini Hendra, sahabat baikku sejak kuliah. Dan ini Riana, tangan kananku di divisi penjualan. Malam ini kita tidak bicara soal kerjaan, hanya obrolan santai antar teman, ucap Bimo dengan antusiasme seolah ini adalah pertemuan keluarga yang sesungguhnya. Ayu tersenyum sopan, senyum yang tidak mencapai matanya, dan mengangguk kepada dua orang yang telah bersekongkol dengan suaminya untuk mengubur kehormatannya. Insting penyidiknya membuatnya memperhatikan detail terkecil. Tangan Hendra sesekali menyentuh saku dada jasnya, tempat botol kecil berisi obat tidur mungkin disembunyikan. Tatapan gelisah Riana yang ia lemparkan ke arah Bimo, dan terutama, kegugupan suaminya yang tidak wajar saat ia memesan minuman paling kuat. Anggur yang enak membutuhkan teman yang indah. Aku senang sekali istriku bisa meluangkan waktu di tengah jadwal padatnya sebagai seorang AKBP untuk datang ke sini. Mari kita minum untuk pertemuan ini. Bimo menuangkan anggur merah ke gelas Ayu. Di matanya, di bawah cahaya lilin, ada kilatan aneh. Ayu mengangkat gelasnya. Ia mencium aroma pekat dari anggur yang difermentasi, tetapi di baliknya tersembunyi sisa rasa pengkhianatan. Ia membawa gelas itu ke bibirnya, berpura-pura menyesap sedikit, dan kemudian, saat semua orang tertawa mendengar lelucon vulgar Hendra, ia diam-diam menyerap cairan itu dengan serbet tebal. Semua gerakannya dilakukan dalam sepersekian detik, ringan dan presisi, seperti saat ia melakukan teknik interogasi di ruang periksa. Makan malam berlangsung diiringi sanjungan kosong. Bimo terus-menerus menambahkan makanan ke piring Ayu, menunjukkan perhatian berlebihan yang memicu kecemburuan Riana yang sulit disembunyikan. Ayu mengamati semua ini dengan ketenangan sedingin es. Ia merasa geli melihat pria di sebelahnya. Bimo pikir ia adalah sutradara jenius yang membawa drama ke puncaknya, padahal sebenarnya ia hanyalah boneka yang memamerkan semua kelemahannya di hadapan seorang penyidik berpengalaman. Setiap gerakannya, dari melirik jam tangan hingga mengedipkan mata secara diam-diam pada Hendra, Ayu rekam dalam ingatannya sebagai bukti yang tak terbantahkan. Mas Bimo perhatian sekali padamu, Mbak Ayu. Benar-benar contoh suami idaman yang dikagumi semua wanita di kantor kami. Mbak pasti bahagia sekali bisa mempertahankannya selama 10 tahun, ucap Riana. Suaranya penuh racun dan ambisi. Ayu menatap lurus ke matanya. Tatapannya yang gelap dan dalam membuat kekasih muda itu gugup dan membuang muka. Kebahagiaan bukan pada apa yang dilihat orang lain, Riana, tetapi pada apakah seseorang berani menatap kebenaran di wajahnya. Jawaban Ayu membekukan suasana di meja sejenak. Bimo tertawa tegang untuk mencairkan suasana dan kembali menuangkan minuman. Kali ini sebuah koktail berwarna cerah yang ia puji sebagai minuman andalan restoran. Ayu melanjutkan permainannya. Ia berpura-pura minum, padahal diam-diam menuangkan sebagian isinya ke dalam vas bunga di atas meja. Ketika Bimo berpaling untuk berbicara dengan Hendra, ia mulai berakting mabuk. Matanya menjadi sayu, dan kepalanya sedikit bersandar di bahu Bimo. Sepertinya koktail ini terlalu kuat. Kepalaku sedikit pusing, Bim, bisik Ayu dengan suara lemah. Raut kemenangan melintas di wajah Bimo. Ia sedikit meremas bahu Ayu, sebuah gestur penuh kekejaman yang disamarkan sebagai perhatian. Itu mungkin karena kamu kelelahan. Minumlah sedikit air putih biar sadar. Aku ambilkan sekarang. Bimo bangkit, tetapi bukan untuk mengambil air. Ia mengeluarkan ponselnya yang bergetar. Wajahnya berubah menjadi serius. Ia memberi isyarat pada Hendra dan Riana, lalu menatap Ayu dengan tatapan predator yang segera ia sembunyikan. Maaf, ada telepon dari mitra untuk proyek ayah. Aku keluar sebentar. Hen, tolong jaga Ayu. Aku segera kembali. Bimo dengan cepat meninggalkan meja. Ketergesa-gesaannya adalah sinyal dimulainya drama kotor yang telah ia rencanakan dengan begitu matang. Ayu duduk bersandar di kursi. Napasnya teratur, seperti orang yang tertidur karena pengaruh alkohol.
Tetapi di balik bulu matanya yang setengah terpejam, ia menghitung setiap detik. Panggung telah siap. Aktor pendukung telah mengambil posisi mereka, dan kini saatnya bagi sang penyidik wanita untuk memulai permainannya sendiri. Begitu punggung Bimo menghilang di balik pintu kaca kedap suara lobi, suasana di meja menjadi sangat aneh. Ayu duduk dengan mata terpejam, seolah alkohol telah sepenuhnya menaklukkan kemauan seorang AKBP. Namun sebenarnya, semua inderanya tegang seperti senar, menangkap perubahan sekecil apapun dalam perilaku kedua lawannya. Hendra dan Riana saling berpandangan, tatapan mereka penuh kegembiraan jahat dan kemenangan yang tak terselubung. Hendra memasukkan tangan ke saku jasnya dan mengeluarkan sebuah botol kaca kecil tanpa label. Tangan kasarnya gemetar karena gugup saat ia menuangkan cairan tak berwarna itu ke dalam gelas berisi air putih yang berada tepat di depan Ayu. AKBP kita ternyata lemas juga, ya. Mana ketangguhan seorang perwira, cibir Riana, mencondongkan tubuh ke depan untuk memastikan korbannya benar-benar masuk perangkap. Hendra mendengus, mengaduk air dengan sendok perak agar obat tidur larut, dan mendorong gelas itu lebih dekat ke tangan Ayu. Pada saat itu, seorang pelayan lewat dan menjatuhkan garpu ke lantai, tepat di dekat kaki Riana. Riana secara naluriah membungkuk, dan Hendra teralihkan oleh suara logam yang membentur lantai batu. 3 detik. Hanya itu yang dibutuhkan oleh seorang perwira unit khusus untuk mengubah jalannya kasus. Ayu tidak membuka matanya, tetapi tangannya bergerak secepat hantu. Dengan keahlian yang diasah oleh latihan bertahun-tahun, ia menukar gelasnya yang berisi air putih biasa dengan gelas milik Riana. Kemudian, dengan gerakan secepat kilat lainnya, ia meletakkan gelas beracun itu di tempat gelas kekasih suaminya tadi berada. Seluruh proses itu berlangsung tanpa suara. Tidak ada setetes air pun yang tumpah. Ketika Riana kembali tegak dan Hendra kembali menatap meja, sekilas, semuanya tampak sama. Di dalam diri Ayu, ada ketenangan sedingin es. Ia tidak merasakan takut, sakit, atau penyesalan sedikit pun atas 8 tahun pernikahannya. Pengkhianatan Bimo telah melampaui batas drama keluarga. Ini telah menjadi sebuah serangan terhadap kehormatan dan martabatnya. Melihat gelas beracun yang kini berada di depan Riana, Ayu merasakan kepuasan yang membaja. Siapapun yang ingin meracuni orang lain, pantas untuk mencicipi racun itu sendiri. Ia tidak akan menunjukkan belas kasihan, karena dalam pertarungan untuk bertahan hidup ini, kebaikan terhadap kejahatan adalah kejahatan terhadap diri sendiri. Bimo kembali ke meja dengan kecemasan palsu di wajahnya. Ia menyimpan ponselnya, melirik sekilas ke gelas Ayu, dan mengangguk hampir tak terlihat pada Hendra. Duduk di sampingnya, ia kembali meletakkan tangan di bahu Ayu dan dengan pura-pura mengguncangnya. Ayu, sadarlah. Minum air ini agar lebih baik, nanti aku antar kamu pulang. Minum. Ayu bergerak sedikit, mengambil gelas berisi air putih biasa yang sebelumnya milik Riana, menyesap sedikit, dan kembali pingsan. Bimo tersenyum senyuman yang membuat ngeri. Ia menoleh ke Riana. Suaranya menjadi manis dibuat-buat. Riana, kamu juga minum. Gara-gara ngobrol, pasti haus. Minumlah, nanti bantu aku bawa Ayu ke mobil. Riana, tanpa curiga, mengambil gelas berisi obat tidur yang baru saja dituangkan oleh komplotannya dan membawanya ke bibir. Cahaya lilin memantul di air bening, menyembunyikan keberadaan racun. Ia meminumnya sekali teguk, menatap Bimo dengan genit, seolah mengingatkannya akan hadiah setelah pertunjukan selesai. Bimo memperhatikan Riana minum, dan di matanya berkobar api kemenangan absolut. Ia yakin bahwa dalam beberapa menit, baik istri maupun kekasihnya akan sepenuhnya berada dalam kuasanya, dan ia akan menjadi raja dalam permainan ini. Ruangan menjadi hening. Musik lembut restoran masih mengalun, tetapi bagi Ayu, itu terdengar seperti musik pemakaman bagi jiwa-jiwa yang busuk. Ia merasakan napas Riana menjadi lebih berat, matanya menjadi sayu. Bimo masih mengobrol tentang sesuatu, sama sekali tidak menyadari bahwa kartu asnya telah dikalahkan, dan yang masuk perangkap adalah orang-orang yang paling ia percayai. Cahaya lilin di atas meja mulai bergoyang di mata Riana. Ia mengusap keningnya. Bulu matanya bergetar, seolah mencoba mengusir kabut yang datang. Obat tidur yang didapatkan Hendra memang sangat kuat. Obat itu tidak langsung menjatuhkan, melainkan secara bertahap menyedot tenaga, mengubah korban menjadi boneka tak berdaya. Hanya dalam beberapa menit, Ayu, yang duduk di seberang, dengan mata setengah terpejam, mengamati gejala klinis Riana. Pupil matanya sedikit melebar, napasnya menjadi cepat, lalu melambat. Tangannya yang kikuk menjatuhkan sendok perak ke piring dengan suara denting yang keras. Skenario telah berbalik, dan sekarang saatnya bagi Ayu untuk memainkan perannya. Ia mengendurkan seluruh ototnya dan menjatuhkan kepalanya ke meja marmer yang dingin, tepat setelah Riana mulai menggumamkan sesuatu yang tidak jelas.
Keheningan kedua wanita itu membuat suasana di meja menjadi sangat tegang, tetapi di mata Bimo, ini adalah sinyal kemenangan yang gemilang. Ia mengedipkan mata pada Hendra, lalu seketika mengubah ekspresi wajahnya menjadi panik, berakting sebagai suami yang setia. Ayu, Ayu, ada apa denganmu? Hen, sepertinya istriku mabuk berat. Dan Riana juga. Kenapa mereka berdua pingsan? Seru Bimo dengan keras. Suaranya penuh kecemasan palsu untuk mengalihkan perhatian meja-meja di sekitarnya. Hendra dengan cepat ikut bermain. Ia melompat dan berpura-pura menopang Riana, yang sudah terkulai di kursi. Mungkin alkoholnya terlalu keras. Aku akan bawa Riana ke mobil, kamu bantu Ayu. Cepat, sebelum ada yang sadar. Ayu merasakan tangan Bimo menyentuh bahunya. Gelombang rasa jijik menjalari tubuhnya. Tangan-tangan ini baru saja memeluk kekasihnya, menyiapkan racun untuk istrinya, dan sekarang dengan pura-pura menopangnya seperti barang berharga. Insting penyidiknya memberontak. Otot-otot lengannya menegang karena keinginan untuk melakukan bantingan dan membekuk bajingan ini ke lantai. Ia harus menggertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam untuk menjaga tubuhnya tetap rileks, memainkan peran sebagai orang yang pingsan. Untuk menangkap rubah tua, seorang pemburu harus cukup sabar untuk melihat perangkap terakhirnya. Bimo mengangkat Ayu, melingkarkan lengannya di pinggangnya dan mendekapnya. Aroma parfumnya, bercampur dengan bau kebohongan, membuatnya mual. Ia membawa Ayu keluar dari restoran dengan langkah cepat namun mantap. Di tempat parkir, Bimo melempar Ayu ke kursi belakang seperti karung, tanpa kelembutan yang ia tunjukkan di dalam tadi. Hendra juga mendorong Riana ke mobil lain. Dua mobil, satu di belakang yang lain, meninggalkan restoran dan melaju menembus kegelapan malam menuju hotel terpencil, Grand Permata, tempat jebakan maut menanti mereka. Di dalam ruang sempit mobil, Bimo melepaskan topengnya. Ia tidak lagi memanggilnya Ayu, melainkan menggumamkan umpatan. Menatap cermin spion ke tubuh Ayu yang tak bergerak, ia tersenyum sinis. 10 tahun kamu mencekikku AKBP. Malam ini, aku akan tunjukkan padamu apa artinya menjadi istri yang kaku dan sok kuasa. Ayahmu itu akan melihat betapa jalangnya putri kesayangannya saat terbaring di ranjang bersama Hendra. Lalu semua harta, semuanya akan menjadi milikku. Ayu berbaring, mendengarkan setiap kata beracun yang keluar dari bibir suaminya. Hatinya sedingin es. Ternyata, 10 tahun masa mudanya di mata Bimo hanyalah sebuah kesabaran yang penuh perhitungan. Ia membencinya karena Ayu terlalu sukses. Membencinya karena Ayu adalah putri seorang pria berpengaruh yang di hadapannya ia harus menjilat. Kompleks inferioritas seorang pria kecil telah berubah menjadi ambisi seekor binatang buas. Ia diam-diam merekam setiap katanya. Ini akan menjadi bukti psikologis paling berharga yang akan menenggelamkannya ke dasar. Mobil berbelok menuju Hotel Grand Permata. Ini adalah hotel terpencil yang berspesialisasi dalam kencan rahasia dan urusan gelap. Bimo dan Hendra bertindak terkoordinasi, seperti penjahat profesional. Mereka tidak memanggil staf, melainkan membawa sendiri kedua wanita itu ke dalam lift. Bimo telah memesan kamar suite di lantai atas, di mana privasi dijamin. Pintu kamar terbuka. Bimo melemparkan Ayu ke atas ranjang besar. Cahaya redup dari lampu tidur menciptakan atmosfer yang menyeramkan. Hendra membawa masuk Riana, tetapi tampak bingung melihat Riana juga pingsan. Bimo tidak peduli pada Riana. Ia sibuk mengeluarkan kamera digital dari tasnya dan beberapa properti murahan untuk rekayasanya. Cepat, Hen. Lepaskan pakaiannya dan berbaring di sebelahnya. Aku akan memotret dari sudut ini. Beraktinglah seolah kalian penuh gairah, paham? Semakin memalukan, semakin bagus. Perintah Bimo. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Ayu merasakan napas Hendra mendekat ke ranjang. Ini adalah batas terakhir. Ia tidak bisa membiarkan tangan kotor bajingan ini menyentuhnya. Semua inderanya siap meledak. Ia hanya perlu menunggu saat Bimo berpaling untuk mengatur kamera. Itu akan menjadi akhir dari drama mereka, yang akan berakhir dengan kengerian mereka sendiri. Bimo mundur ke arah pintu untuk mencari sudut terbaik. Ia mengambil remote dan meredupkan lampu, menenggelamkan ruangan dalam cahaya merah temaram yang menyeramkan. Ia menarik napas dalam-dalam. Di wajahnya tergambar kemenangan absolut seorang pria yang yakin akan kemenangannya. Selamat tinggal, pernikahan kita, istriku tersayang, bisiknya dengan kekasaran yang tak tertahankan. Ia mundur ke dekat pintu, bersiap untuk menerobos masuk dengan teriakan selingkuh. Setelah Hendra mengambil posisinya. Klik, kunci pintu berbunyi kering. Pintu kamar tertutup, mengisolasi mereka sepenuhnya dari dunia luar. Di dalam ruangan gelap itu, yang tersisa hanyalah para penjahat dan seorang penegak keadilan yang bersembunyi di balik topeng korban.
Ayu membuka matanya dengan cepat. Tatapannya tajam, seperti bilah pedang yang baru saja ditarik dari sarungnya. Bunyi klik kering dari kunci pintu menandai isolasi total ruangan itu dari dunia luar. Dalam cahaya kuning redup dari lampu tidur, Bimo menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menegang karena kegembiraan yang luar biasa. Ia menoleh ke Hendra, yang berdiri canggung di dekat ranjang, dan memberi isyarat dengan anggukan ke arah Ayu. Kenapa bengong? Baringkan dia di tengah ranjang. Buka beberapa kancing blusnya. Buat seolah-olah baru saja terjadi malam yang panas. Hendra menjilat bibirnya. Tatapan mesumnya menyapu tubuh Ayu yang tak bergerak. Ia mengulurkan tangan kasarnya untuk menyentuh bahu Ayu, tetapi Bimo dengan kasar mendorongnya. Aku sendiri. Tugasmu adalah melepas pakaianmu dan naik ke bawah selimut di sebelahnya. Dan jangan coba-coba memanfaatkan situasi. Aku butuh foto-foto bersih untuk mengusirnya dari rumah. Paham? Bimo membungkuk. Jari-jarinya yang gemetar karena antisipasi menyentuh kancing-kancing blus Ayu. Ia dengan kasar membuka dua kancing atas, memperlihatkan lehernya. Napasnya, yang berbau tembakau dan kerendahan, terasa panas di kulit Ayu. Ia membalikkan tubuh Ayu dan mendorong Hendra ke tempat di sebelahnya. Hendra melempar jasnya dan mulai dengan kikuk melonggarkan dasinya, sambil menggumamkan lelucon-lelucon cabul. Bimo mundur beberapa langkah dan mengeluarkan kamera digital dari tasnya, mengatur fokus. Ia membutuhkan sudut lurus, agar wajah Ayu yang tertidur terlihat jelas di samping kekasih gelapnya yang licik. Bimo membelakangi ranjang dan berjalan ke meja rias untuk mengambil lampu tambahan untuk pencahayaan, yang telah ia siapkan sebelumnya. Tepat pada saat Bimo berpaling, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi di atas ranjang. Mata Ayu terbuka dengan tajam. Tidak ada sedikit pun tanda kantuk atau pengaruh obat tidur. Tatapannya tajam dan dingin seperti es di danau beku. Ia bangkit. Gerakannya senyap dan ringan, seolah hantu bangkit dari ketiadaan. Ia tidak langsung berdiri, melainkan melancarkan pukulan secepat kilat ke arteri karotis Hendra, yang saat itu sedang sibuk dengan ikat pinggangnya. Hendra jatuh dengan wajah terlebih dahulu, seperti karung kentang, tanpa mengeluarkan suara. Ayu melangkah tanpa suara di atas karpet tebal. Ia kini berada tepat di belakang Bimo, dalam jangkauan lengan. Di cermin meja rias, Bimo sedang sibuk dengan baterai kameranya, menggumamkan sesuatu tentang kekayaan yang akan segera menjadi miliknya. Ketenangan Ayu pada saat itu sangat menakutkan. Baginya, ini bukan lagi kamar hotel, bukan sarang keluarga, dan bukan tempat berakhirnya pernikahan. Ini adalah tempat kejadian perkara. Bimo bukan lagi suaminya, melainkan seorang penjahat yang melakukan serangan terhadap kehormatan dan martabat orang lain. Semua protokol operasional diaktifkan di kepalanya dingin dan presisi. Bimo menatap cermin. Awalnya ia hanya melihat dirinya sendiri, tetapi kemudian, di belakang bahunya, muncul bayangan tinggi yang tak bergerak, jantungnya serasa berhenti. Ia membeku, napasnya tercekat. Di cermin, Ayu berdiri dengan tangan bersedekap, bibirnya melengkung membentuk senyuman tanpa kehangatan. Tatapannya menembus kaca, menusuk langsung ke dalam jiwanya yang busuk. Bimo perlahan berbalik. Bibirnya bergerak tanpa suara. Kamera hampir jatuh dari tangannya. Ia mengalihkan pandangannya dari Ayu ke tubuh Hendra yang tak bergerak di atas ranjang. Butiran keringat besar mengalir di pelipisnya. Ayu, bagaimana kamu? Sadar, obat tidurnya. Ayu melangkah maju, menekan Bimo ke meja rias. Ia mengulurkan tangan dan dengan santai mengancingkan kembali dua kancing blusnya yang telah Bimo buka dengan kasar. Gerakannya lambat, tetapi penuh ancaman. Kamu mencari obat tidur untukku. Sayang sekali. Obat itu sekarang ada di perut kekasih kecilmu di kamar sebelah. Kamu pikir keahlian seorang direktur komersial bisa menipu seorang AKBP yang telah menghadapi kartel narkoba paling berbahaya? Bimo gemetar. Ia ingin berteriak, tetapi tangan Ayu secepat kilat mencengkeram dagunya. Cengkeramannya begitu kuat hingga ia merasa rahangnya akan retak. Ayu membungkuk ke telinganya, napasnya teratur, tetapi kata-katanya setajam pisau. Rasa sakit di jiwanya telah berubah menjadi kekuatan mental yang membaja. Ia melihat kepengecutan di matanya yang melotot. Inilah pria yang sama yang selama 10 tahun bersumpah cinta padanya, dan sekarang ia tampak seperti binatang malang yang terpojok. Jangan coba-coba, Bim. Pintunya terkunci, Hendra pingsan. Dan kamera tersembunyimu sudah aku netralkan bahkan sebelum kamu menyalakannya. Bimo menatap ke sudut langit-langit, tempat ia menyembunyikan kamera tersembunyi. Sekarang di sana hanya ada titik gelap yang tidak berguna. Ia jatuh berlutut. Kakinya tidak lagi bisa menopangnya. Kemenangan yang tadi ia rasakan telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh ketakutan primitif. Ayu berdiri tegak dan mengeluarkan perekam suara kecil dari sakunya,
yang telah merekam semua pengakuan kotornya di mobil dan di kamar ini. Dramamu dirancang dengan baik, tapi sutradaranya terlalu amatir. Kamu ingin aku dipermalukan, agar ayahku menderita karena penghinaan. Kamu ingin menguasai semua yang kita bangun bersama dengan keringat dan darahku. Bimo ingin memohon ampun, tetapi tatapan dingin Ayu menghentikan upayanya. Ayu tidak membutuhkan penyesalan palsunya. Ia ingin keadilan ditegakkan dengan cara yang paling radikal. Ayu dengan santai berjalan ke arah kameranya, mengambilnya, memeriksa kartu memori, lalu mematahkannya di depan matanya. Tahu apa yang paling menjijikkan? Bukan perselingkuhanmu, tapi fakta bahwa kamu berani menggunakan orang tuaku sebagai kedok untuk kelicikanmu. Malam ini, aku akan tunjukkan padamu apa itu hukuman dari seorang penyidik yang dikhianati. Ia memandang puing-puing pernikahannya yang berserakan di kamar ini. Ia bangga pada dirinya sendiri karena tidak meneteskan air mata sedikit pun untuk pria ini. Bimo merangkak ke arahnya, mencoba memeluk kakinya, tetapi Ayu dengan dingin melangkah mundur, seolah dari tumpukan sampah. Bagian paling menarik baru saja dimulai, Bim. Suaranya menggema di kamar yang terkunci. Bimo mengangkat kepalanya dan melihat bahwa istrinya yang dulu penurut kini berdiri di hadapannya seperti hakim agung, siap menjatuhkan hukuman terberat padanya. Malam di hotel baru saja dimulai, dan bagi Bimo, ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Bimo mundur ketakutan, menatap Ayu seolah melihat hantu. Kepercayaan diri sang direktur komersial menguap, digantikan oleh kepanikan karena menyadari kegagalan totalnya. Ia terengah-engah, dengan bingung melihat sekeliling mencari jalan keluar, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk memanggil bantuan staf hotel. Namun, reaksi seorang AKBP tidak memberinya kesempatan. Ayu menerjangnya seperti badai. Sebelum suara pertama sempat keluar dari tenggorokannya, telapak tangannya telah membekap mulut Bimo, dan kaki kirinya melancarkan tendangan keras di bawah lutut. Bimo kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Suara jatuhnya diredam oleh karpet tebal. Ayu berbalik, menyambar tangan kanannya dan memelintirnya ke belakang punggung dengan sudut sedemikian rupa hingga Bimo membiru karena kesakitan, tetapi tidak bisa berteriak. Ayu. Aku. Erangannya tertahan di tenggorokan saat Ayu menambahkan kuncian rasa sakit dengan lututnya di tulang rusuk. Teknik-teknik ini telah ia pelajari selama ribuan jam di pusat pelatihan, bukan untuk digunakan pada suaminya sendiri. Namun, hari ini, teknik-teknik itu berfungsi untuk menegakkan keadilan yang istimewa. Ia tidak mengenal belas kasihan. Setiap kali Bimo mencoba melepaskan diri, ia meningkatkan tekanan, dan sendi bahunya mengeluarkan bunyi retak yang kering. Diam. Kamu pikir aku akan membiarkanmu melanjutkan drama murahan ini? Bisik Ayu di telinganya. Suaranya begitu dingin hingga membuat Bimo merinding. Ia dengan cepat mengeluarkan syal sutra dari tasnya, menggulungnya, dan menyumpalkannya ke mulut Bimo, melumpuhkan kemampuannya untuk berteriak. Di matanya, tidak ada lagi sisa-sisa kasih sayang, hanya konsentrasi sedingin es dari seseorang yang bekerja di TKP. Ia menarik gulungan tali khusus dari bawah tempat tidur yang telah ia siapkan sebelumnya. Dengan gerakan terampil, Ayu mengangkat Bimo dan mendudukkannya di kursi kayu di sudut gelap ruangan. Ia melilitnya dengan tali, mengikat tangan dan kakinya ke kursi dengan simpul profesional yang akan semakin kencang jika ia meronta. Bimo hanya bisa mengeluarkan suara dengungan. Matanya yang memerah menatap istrinya dengan kebencian dan rasa sakit. Setelah selesai, Ayu berdiri tegak, menyibakkan rambutnya ke belakang, dan memandang sekeliling ruangan. Rasa kepuasan memenuhi dirinya. Inilah kendali yang telah hilang selama 8 tahun kebohongan Bimo. Di dalam kamar pengap ini, ia merasakan napas keadilan. Ia bukan lagi istri yang tertipu, bukan lagi korban rekayasa licik. Ia adalah AKBP Ayu Lestari, yang memegang nasib seorang penjahat di tangannya. Melihat Bimo yang meringkuk di sudut, ia melihat betapa menyedihkannya pria itu. Di mana citra direktur terhormat, di mana kata-kata manisnya? Ternyata, di balik topeng kemakmuran, tersembunyi seorang penjahat pengecut yang siap merangkak jika ikatannya dilonggarkan. Ayu berjalan ke tempat tidur, tempat Hendra masih terbaring pingsan. Ia menyeretnya ke tengah tempat tidur, merobek kemejanya dan melemparkannya ke samping. Rencanamu adalah agar Hendra berbaring di sini, kan? Aku akan membantumu membuatnya lebih realistis, katanya dengan tenang, seolah sedang membahas laporan kasus. Ia pergi ke kamar sebelah, tempat Riana tidur di bawah pengaruh obat tidur. Ayu dengan mudah memindahkan tubuh ringannya ke kamar ini. Ia membaringkan Riana di samping Hendra, menata mereka dalam pose sepasang kekasih yang tertidur setelah malam yang penuh gairah. Ia menutupi mereka dengan selimut tipis, meninggalkan petunjuk-petunjuk tentang keintiman yang baru saja terjadi. Dalam cahaya redup, adegan itu tampak sempurna.
Sahabat terbaik dan kekasih muda berpelukan di kamar hotel, sementara suami sang organisator duduk terikat dalam kegelapan. Ayu mengambil kamera Bimo, meletakkannya di atas meja, mengarahkannya ke tempat tidur, siap mengabadikan momen kebangkitan mereka. Ia memandang hasil karyanya dengan ketenangan yang menakjubkan. Ia tidak merasa jijik pada Riana atau Hendra. Mereka hanyalah bidak dalam permainan Bimo. Yang pantas disiksa adalah Bimo, yang terpaksa menyaksikan bagaimana nasib yang ia kira miliknya berbalik melawannya. Ayu duduk di kursi berlengan menghadap Bimo, menuang segelas air dan menyesapnya. Bagaimana adegannya? Sangat hidup, bukan? Kamu ingin menjebakku berselingkuh, aku akan memberimu perselingkuhan yang akan kamu ingat seumur hidup. Tapi yang akan tertangkap basah bukan aku, melainkan kalian semua. Bimo menatapnya, air mata kesakitan dan kebencian mengalir dari matanya. Ia sadar bahwa mulai saat ini, hidupnya telah menemui jalan buntu. Ayu melirik jam. Masih ada 6 jam sebelum fajar. 6 jam untuk menikmati kehancuran seorang munafik. Ia bangga pada dirinya sendiri, bukan karena keterampilan bela dirinya, tetapi karena ia tetap berkepala dingin dan tidak berubah menjadi wanita gila yang membalas dendam. Ia sedang melakukan penyelidikan, dan ini adalah kasus terpenting dalam hidupnya. Ia mendorong Riana lebih dekat ke Hendra, meletakkan tangan Hendra di pinggang Riana. Di lensa kamera, pose ini akan menjadi bukti tak terbantahkan dari hubungan kotor mereka. Ia tersenyum dingin. Selamat malam, para aktorku. Pagi nanti, lampu akan menyala, dan penonton akan melihat wajah asli dari menantu yang berharga. Ayu bangkit dan berjalan ke balkon, memandangi kota yang tertidur. Ia tahu bahwa setelah malam ini, hidupnya akan dimulai dari lembaran baru, bebas dan jernih, lebih dari sebelumnya. Kegelapan di dalam kamar semakin pekat. Hanya lampu hijau kecil dari AC yang menerangi wajah Bimo. Ia masih mencoba melepaskan diri. Urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya yang memerah menatap Ayu dengan hasrat untuk mencabik-cabiknya. Ayu menarik kursinya dan duduk di hadapan pria yang terikat itu. Ia dengan tenang menyilangkan kakinya. Posenya penuh percaya diri, seperti seorang penyidik yang sepenuhnya mengendalikan tersangka. Kamu masih belum mengerti, Bim? Jangan buang tenagamu. Semakin kamu meronta, semakin kuat simpul ini mencekik kulitmu. Suaranya datar, tetapi ada beban yang menyesakkan di dalamnya. Ia menatap mata Bimo yang gelisah dan mulai menyebutkan fakta-fakta dengan akurasi yang menakjubkan. Dari kartu SIM prabayar yang ia buang, hingga perjalanan bersama ayahnya ke klub golf di mana ia mengeluh tentang kurangnya perhatian Ayu. Dan pertemuan dengan sahabat busuknya di bar untuk membahas rencana obat tidur. Ayu menceritakan semuanya dengan sangat detail hingga Bimo gemetar. Rasa ngeri mengalahkan rasa sakit fisiknya. Ia tidak percaya bahwa setiap langkahnya, setiap katanya selama sebulan terakhir, berada di bawah mikroskop Ayu. 8 tahun kamu menganggapku bodoh. Kamu pikir karena pekerjaanku, aku tidak akan menyadari pengkhianatan di rumahku sendiri. Kamu salah, Bim. Justru karena aku seorang penyidik, aku punya kesabaran untuk menonton drama menjijikkanmu sampai akhir. Ayu berdiri dan mengambil ponsel Bimo. Ia menggunakan sidik jarinya untuk membukanya. Di layar, muncul puluhan pesan genit dari Riana dan lelucon cabul dari Hendra. Ayu dengan tenang masuk ke grup obrolan kerja dan teman-temannya. Jari-jarinya dengan cepat menari di atas keyboard, menyusun pesan pengakuan atas nama Bimo. Maafkan aku semua. Aku salah telah diam-diam bertemu dengan Riana di belakang istriku. Aku dan Hendra sekarang berada di Hotel Grand Permata. Aku sangat malu telah mencoba menjebak Ayu. Ia menekan kirim ke beberapa orang paling berpengaruh di lingkarannya dan ke bagian SDM perusahaannya. Suara pesan terkirim terdengar seperti tembakan yang mengakhiri karier dan reputasinya. Bimo mendengking, air mata dan keringat membasahi wajahnya. Ia dengan putus asa menggelengkan kepala, tetapi sia-sia. Jangan menatapku seperti itu. Kamu sendiri yang memilih Hotel Grand Permata sebagai kuburan untuk kehormatanku. Sekarang tempat ini akan menjadi kuburan untuk semua yang kamu miliki. Ayu duduk di tempat tidur, memandangi Hendra dan Riana yang tertidur. Dalam keheningan malam yang panjang, kilasan 8 tahun pernikahan melintas di benaknya. Hari pernikahan, ketika Bimo bersumpah akan menjadi sandaran yang kokoh. Makan malam larut, ketika Bimo menunggunya. Apakah semua kata-kata itu benar, atau sejak awal itu hanyalah investasi untuk menaiki tangga karier berkat otoritas ayahnya? Ia sadar bahwa jawabannya tidak lagi penting. Perasaannya terhadap Bimo seperti sebuah bangunan yang semua pilar internalnya telah dicabut. Dari luar tampak kokoh, tetapi akan runtuh oleh hembusan angin sekecil apapun. Malam ini, bangunan itu runtuh total. Ia merasakan kelegaan, kehampaan yang murni.
Tidak ada kebencian, tidak ada penyesalan, hanya tugas untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Waktu berjalan lambat. Bimo berhenti meronta dan terkulai di kursinya seperti kain lap. Ayu duduk dalam kegelapan, menjaga mangsanya. Ia tidak tidur. Kesiagaan seorang prajurit membantunya mempertahankan konsentrasi absolut. Ia memandang ke balkon. Kota di luar jendela terus hidup dengan kehidupannya sendiri. Dan di dalam kamar ini, satu kehidupan sedang sekarat, agar kehidupan lain bisa bangkit kembali. Orang tuaku menganggapmu seperti anak sendiri. Ayah mempertaruhkan reputasinya untuk menjamin kontrak-kontrakmu, dan kamu memutuskan untuk membalasnya dengan membuat putrinya tampak seperti seorang pelacur. Kamu bukan hanya bajingan, kamu tidak tahu berterima kasih. Kata-katanya mengiris kegelapan. Ia tidak butuh jawabannya. Ia hanya butuh Bimo mendengarkan, agar penghinaan ini meresap ke dalam tulangnya hingga fajar. Ia bangkit, pergi ke kamar mandi, membasahi handuk, dan mengusap wajahnya. Hawa sejuk membuatnya semakin fokus. Ia memeriksa perekam suara, kamera. Semuanya siap untuk pagi yang eksplosif. Bimo menatapnya. Di tatapannya kini hanya ada permohonan yang menyedihkan. Ia ingin jatuh berlutut, mengatakan bahwa ia dibujuk, mengingatkan tentang masa lalu, tetapi sumbatan di mulutnya menghentikan kebohongan terakhirnya. Ayu menatap langit-langit, menghitung detik. Malam terpanjang dalam hidupnya akan segera berakhir. Semuanya sudah berakhir, Bim. Mulai saat ini, kamu bukan lagi suamiku, dan bukan menantu ayahku. Kamu hanyalah noda kotor yang akan aku hapus begitu aku keluar dari pintu ini. Ia berdiri di dekat jendela. Di cakrawala, muncul garis cahaya merah muda, menembus kabut malam. Sinar matahari pertama masuk ke dalam kamar, menerangi kekacauan di tempat tidur dan pria malang di sudut. Ayu menyambut cahaya itu. Mata sang AKBP bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Hari baru dimulai, dan drama Bimo akan berakhir dalam kengerian cahaya matahari. Cahaya pagi yang tajam menembus tirai, menerangi partikel debu yang melayang di udara yang berbau alkohol dan niat jahat. Ayu berdiri di dekat jendela. Bayangannya memanjang di lantai tinggi dan dingin. Di atas ranjang, Hendra bergerak lebih dulu. Ia mengerang dan memegangi kepalanya yang terasa pecah karena obat tidur dan pukulan semalam. Tetapi begitu ia sadar bahwa ia telanjang di samping Riana, sementara Ayu berdiri dengan tangan bersedekap menatapnya, ia melompat seperti disiram air panas. Wajahnya menjadi pucat pasi. Tanpa. Apa yang terjadi di sini, Ayi, gagapnya, dengan panik menarik selimut untuk menutupi dirinya. Matanya yang gelisah menatap Riana, yang juga perlahan-lahan sadar. Riana mengucek matanya. Efek obat tidur belum hilang sepenuhnya, tetapi melihat wajah dingin Ayu dan Hendra yang bau di sebelahnya, ia menjerit melengking dan meringkuk di sudut tempat tidur. Ayu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia dengan tenang berjalan ke sudut tempat Bimo duduk, dan dengan pisau memotong tali-tali itu. Sumbatan ditarik keluar. Bimo jatuh ke lantai karena anggota tubuhnya mati rasa, ia tidak bisa berdiri. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Melihat kekasih dan sahabatnya dalam posisi yang memalukan di atas ranjang dan ponsel di tangan Ayu yang diarahkan padanya, ia sadar bahwa semua jalan telah tertutup. Ia merangkak ke arah Ayu dan mencengkeram celananya. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Ayu, maafkan aku. Mereka yang membujukku. Aku salah. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jangan kirim video itu. Ayah akan membunuhku. Ayu mundur selangkah, menghindari sentuhan kotornya. Rasa jijik naik ke tenggorokannya. Ia menatapnya seperti serangga yang meronta-ronta di lumpur. 8 tahun pernikahan, 10 tahun masa muda, dan semua itu untuk pengecut malang ini yang menghadapi konsekuensinya. Ia tidak merasakan kegembiraan jahat, hanya rasa jijik terhadap pilihannya sendiri di masa lalu. Kamu pikir kamu punya hak untuk menyebut nama ayahku? Seorang pria yang ingin membius istrinya dengan obat tidur untuk merampas harta, berani meminta kesempatan? Suaranya membaja dan kering. Ia mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya surat gugatan cerai baru yang telah ia siapkan semalam. Ia melemparkannya ke atas ranjang, tepat di atas Riana dan Hendra yang kebingungan, tanda tangani. Kamu pergi tanpa apa-apa. Apartemen, mobil, dan semua tabungan kita menjadi milikku. Ini adalah harga murah agar aku tidak mengirim video ini dan rekaman suaramu ke polisi dan dewan direksi perusahaanmu. Bimo menatap surat itu. Matanya menjadi kosong. Pergi tanpa apa-apa berarti kehilangan semua yang telah ia kumpulkan selama 10 tahun, kehilangan dasar untuk kehidupan selanjutnya. Tetapi, menatap mata Ayu yang tanpa ampun, ia sadar bahwa ia tidak punya pilihan. Hendra dan Riana duduk di tempat tidur, terhina dan hancur, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun.
Cepat. Kesabaranku diukur dalam hitungan detik, perintah Ayu. Bimo, dengan tangan gemetar, menandatangani surat itu, penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Begitu tinta mengering, Ayu merebut kertas-kertas itu darinya, memeriksanya, dan menyimpannya di dalam tas. Ia mematikan rekaman di ponselnya, dan memandang 3 orang malang di kamar mewah itu. Dramamu sangat menjijikkan, tetapi akhirnya cukup realistis. Riana, kamu boleh mengambil pria ini untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, ia tidak punya apa-apa selain kepengecutan. Dan kamu, Hendra, berdoalah agar aku tidak menemukan bukti asal-usul obat tidur ini, kalau tidak, tempatmu adalah di penjara, bukan di hotel. Ayu berbalik dan berjalan ke pintu. Ia tidak menoleh pada tatapan memohon dan penampilan hancur Bimo. Baginya, hubungan ini telah mati begitu pintu kamar ini tertutup semalam. Di ambang pintu, ia berbalik untuk terakhir kalinya. Tatapannya sedingin orang asing. Kumpulkan barang-barangmu dan enyahlah dari rumahku segera. Barang-barangmu? Aku dan ibuku sudah meletakkannya di luar pintu. Dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi, atau aku tidak bisa menjamin rahasia ini akan tetap menjadi rahasia. Pintu tertutup, meninggalkan kekacauan dari kelicikan yang terbongkar di belakang Ayu. Ia berjalan menyusuri koridor hotel. Suara hak sepatunya menggema tegas dan kuat, matahari pagi membanjiri lobi. Ayu menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan memenuhi dadanya. Pertunjukan telah berakhir. Sekarang saatnya untuk memulai kehidupan barunya sendiri. Tanpa bayang-bayang kemunafikan. Pintu kamar tertutup, memutus kekacauan penghinaan. Ayu berjalan menyusuri koridor panjang. Hak sepatunya mengetuk irama akhir karier Bimo. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa Bimo sedang sekarat karena ketakutan. Bagi seorang penyidik berpengalaman, mengungkap kasus hanyalah permulaan. Melancarkan pukulan agar lawan tidak bisa bangkit lagi itulah akhir yang sesungguhnya. Dalam perjalanan ke kantor, Ayu, dari sebuah akun anonim yang dibuatnya semalam, mengirim rekaman audio pengakuan Bimo dan video dari hotel ke alamat email Dewan Direksi dan bagian SDM perusahaannya. Ia melakukannya bukan karena dendam, tetapi demi keadilan. Seseorang dengan jiwa busuk seperti itu tidak pantas menduduki jabatan direktur komersial di perusahaan besar. Kurang dari 2 jam kemudian, telepon Bimo berdering tanpa henti dengan panggilan yang menuntutnya untuk menghadap pimpinan. Efek domino telah dimulai. Bimo segera diskors dari pekerjaannya untuk penyelidikan internal atas perilaku amoral dan kemungkinan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Riana juga tidak luput dari konsekuensinya. Ia dipecat, dan foto-foto dari hotel secara tidak sengaja bocor ke orang tuanya di kampung, yang dengan malu mengusirnya dari rumah. Ayu pulang lebih awal dari kantor untuk bertemu ayahnya. Pria tua itu duduk di ruang tamu. Rambutnya yang memutih bergetar saat putrinya menceritakan segalanya. Ia meletakkan perekam suara di atas meja agar ayahnya bisa mendengar sendiri betapa hinanya ucapan menantu berharga itu di belakang punggungnya. Sang ayah terdiam lama. Tangan kurusnya mencengkeram sandaran kursi. Kekecewaan yang mendalam tergambar di kerutan di sekitar matanya. Kehidupannya yang jujur nyaris dinodai oleh keserakahan seorang pria kecil. Maafkan Papa, Ayu. Papalah yang membawanya ke rumah kita. Papa membantunya naik dan dia memukulmu begitu keras. Ayu menggenggam tangan ayahnya yang gemetar, tatapannya kokoh dan hangat. Papa tidak bersalah. Yang bersalah adalah kelicikan manusia. Aku seorang penyidik. Jika aku tidak bisa melindungi diriku dan keluargaku, bagaimana aku akan melindungi masyarakat? Aku bangga bisa mengakhiri ini dengan cara seperti ini. Jangan salahkan dirimu. Sang ayah menatap putrinya, dan di matanya yang tua berkobar rasa bangga. Gadisnya tidak hancur. Ia menghadapi badai dengan keberanian seorang prajurit tanpa air mata dan skandal, menggunakan otaknya untuk mengungkap kebenaran. Ayu keluar ke balkon rumah orang tuanya dan menarik napas dalam-dalam. Udara setelah hujan singkat terasa segar. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah baru saja melepaskan batu yang membebaninya selama 10 tahun. Pernikahan itu adalah jalan yang panjang dan penuh kebohongan, tetapi harga yang dibayar untuk kebebasan sangat pantas. Langit di atas kota menjadi cerah. Semuanya menjadi bersih dan jernih, sama seperti jiwanya. Sore harinya, ia kembali ke apartemennya. Dari kejauhan, ia melihat sosok menyedihkan Bimo di dekat pintu masuk gedung. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal. Tidak ada mobil mewah di sampingnya. Koper-koper dan tas-tas berisi barang-barangnya berserakan di trotoar seperti sampah. Petugas keamanan, atas permintaannya, tidak mengizinkannya masuk. Melihat mobilnya, Bimo berlari untuk mencegat. Wajahnya kuyuh. Matanya cekung karena putus asa. Ayu,
biarkan aku bicara satu kata saja, aku kehilangan pekerjaan. Aku tidak punya tempat tujuan. Kamu tidak bisa sekejam ini. Ayu tidak keluar dari mobil. Ia hanya sedikit menurunkan kaca jendela. Belas kasihan adalah kemewahan bagi bajingan sepertimu. Apa yang kamu alami sekarang adalah akhir dari drama yang kamu sutradarai sendiri. Singkirkan sampah ini dari sini sebelum aku panggil truk sampah. Ia menginjak gas, melewati pria yang jatuh berlutut di tengah barang-barangnya yang berserakan, dan masuk ke area parkir. Di cermin spion, ia melihat Bimo duduk di aspal, dikelilingi oleh pakaian bermerek yang pernah ia banggakan, dan kini dipandang dengan jijik oleh orang yang lewat. Itu adalah hukuman yang paling berat. Hidup dalam penghinaan dan kemiskinan di kota yang ia impikan untuk ditaklukkan dengan cara apapun. Pertempuran telah usai, dan sang penyidik wanita telah meraih kemenangan mutlak di medan perangnya sendiri. Mesin mobil Bimo meredup dalam kebisingan kota senja, meninggalkan Ayu dalam keheningan yang menakutkan di dalam kabin. Ia menatap cermin spion, di mana sosok pria yang pernah menjadi dunianya telah berubah menjadi titik kecil yang kotor dan menyedihkan. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya kehampaan yang murni. Ayu menginjak gas dan masuk ke area parkir, secara definitif menutup pintu ke masa lalu dengan perpisahan yang kejam namun perlu. Keesokan paginya, Ayu sudah berada di kantor pukul 06.30. Dengan seragam yang disetrika sempurna dan bintang perak AKBP yang berkilauan di pundaknya. Ia berjalan dengan langkah tegap dan percaya diri, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, rekan-rekan dekatnya menyadari perubahan dalam tatapannya. Tatapannya menjadi lebih dalam, lebih dingin, dan lebih tegas. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan, melarikan diri dari kekosongan di apartemennya. Di mejanya, menumpuk berkas-berkas kasus perdagangan narkoba transnasional dengan nama sandi Operasi X12, dan Ayu memimpin tim operasi utama. Kehidupan nyata jauh lebih keras daripada intrik licik Bimo. Sementara Bimo memainkan skenario perselingkuhan murahan, penjahat sungguhan dengan senjata di tangan melindungi barang dagangan mematikan mereka. Ayu harus mempertaruhkan nyawanya di hutan perbatasan, di mana batas antara hidup dan mati setipis rambut. Suatu malam, saat melakukan pengintaian di bawah hujan deras, berbaring tak bergerak di semak-semak, ia sadar betapa ia telah mengabaikan dirinya sendiri selama 8 tahun ini. Ia menghabiskan masa mudanya untuk membangun sarang kosong, hanya untuk mendapatkan pengkhianatan yang kejam pada akhirnya. Kesendirian seorang wanita kuat bukanlah kebutuhan akan sandaran, melainkan keterkejutan saat menyadari betapa lama ia telah kehilangan dirinya sendiri. Ayu mulai belajar mencintai dirinya lagi, dari hal-hal kecil. Ia membeli bunga segar untuk dirinya sendiri, belajar memasak hidangan yang ia sukai, bukan yang Bimo sukai. Dan yang terpenting, ia belajar memaafkan kenaifannya sendiri di masa lalu. Kasus X12 memasuki fase menentukan. Ayu secara pribadi ikut serta dalam penyerbuan laboratorium bawah tanah di sebuah gua. Suara tembakan memecah keheningan. Sebuah peluru menyerempet lengannya. Darah merembes ke seragamnya, tetapi ia tidak gentar. Ia menjatuhkan pemimpin geng dengan teknik kuncian yang sama yang ia gunakan untuk melumpuhkan Bimo di hotel. Tetapi perasaannya berbeda. Di sini, ini adalah penegakan hukum, melindungi masyarakat, sementara saat itu hanyalah pembalasan pahit terhadap jiwa yang busuk. Setelah operasi, ia kembali ke kota dengan lengan diperban dan kelelahan yang luar biasa. Menatap cermin, ia melihat bekas luka baru di samping yang lama. Bekas-bekas luka ini nyata, ia bisa bangga padanya, tidak seperti luka batin yang ditimbulkan Bimo. Ia tersenyum, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia sadar bahwa ia tidak butuh seorang pria untuk menjadi utuh. Ia sendiri adalah seorang pejuang yang kuat. Sore hari, saat keluar dari kantor, ia melihat sosok yang dikenalnya di dekat gerbang. Itu adalah Andi, rekannya dari tim operasi, seorang pria pendiam dan dapat diandalkan yang selalu ada di saat-saat berbahaya. Ia berdiri dengan 2 kotak makanan hangat di tangannya. Tatapannya penuh kekhawatiran yang tulus dan tenang. "Komandan, bagaimana lengannya?" "Saya beli sup buntut, makanlah yang hangat sebelum pulang." Ayu terdiam sejenak, menatap mata jujurnya. Ia sadar bahwa bahkan di dunia yang kejam, selalu ada tempat untuk kehangatan. Ia tidak lagi takut membuka hatinya, tetapi sekarang ia akan melakukannya dengan hati-hati dan sadar. "Terima kasih, Andi. Kamu seperti biasa, selalu tepat waktu." Ia tersenyum, menerima makanan itu. Angin sore berhembus, membawa napas kota. Di atap gedung, bendera merah putih berkibar, dan di bawah cahaya lampu jalan, bayangan 2 perwira tergeletak berdampingan di tanah, kuat dan percaya diri. Drama lama telah berakhir, tetapi babak baru yang nyata dalam hidup, penuh harapan, dimulai dari hal-hal paling sederhana. Aula itu meledak dalam tepuk tangan.
Ayu berdiri di atas panggung kehormatan. Di pundaknya, berkilauan bintang melati emas dari pangkat yang baru saja diterimanya, Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol. Kenaikan pangkat luar biasa itu adalah penghargaan yang pantas untuk Operasi X-12. Memegang piagam, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa sakit. Ia tersenyum kepada rekan-rekannya, senyuman cerah dan percaya diri dari seorang wanita yang bangkit dari abu. Sore harinya, Ayu berjalan-jalan di taman tempat 10 tahun lalu ia dan Bimo memimpikan masa depan. Ia berjalan perlahan, tidak menghindari kenangan, melainkan menerimanya untuk memastikan bahwa luka lama telah sembuh. Di depan, di dekat tempat sampah, ia melihat seorang pria menyeret peti-peti berat untuk sebuah kafe pinggir jalan. Ayu berhenti. Itu adalah Bimo. Ia bukan lagi direktur yang gemilang dengan setelan mahal. Ia tampak lusuh dengan pakaian kerja yang warnanya sudah pudar. Wajahnya kurus dan menghitam karena kerja keras. Tangannya, yang hanya mengenal pulpen untuk menandatangani kontrak dan belayan kekasih, kini kasar dan pecah-pecah. Ia mengangkat kepala, dan tatapan mereka bertemu. Bimo membeku, bibirnya bergetar. Ia melihat di hadapannya seorang kombes polisi wanita cantik, kuat, dan penuh kehidupan. Sangat berbeda dari istri kaku yang pernah ia hina. Kontras antara dirinya yang berada di dasar masyarakat dan Ayu di puncak karier begitu memalukan, hingga ia ingin ditelan bumi. Ia dengan cepat memalingkan muka, berpura-pura sibuk dengan botol-botol kosong, tidak berani menatap matanya. Ayu berdiri beberapa langkah jauhnya, mengamatinya, tetapi tidak merasakan kegembiraan jahat atau kebencian. Baginya, Bimo hanyalah orang asing, bayangan dari masa lalu. Ia sadar bahwa balas dendam yang paling kejam bukanlah kekerasan, melainkan kehidupan yang cerah dan bebas, yang membuat sang pengkhianat menyesal setiap kali melihat siluetmu dari kejauhan. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya pelan, seperti desiran daun. Bimo tersentak, tetapi tidak berbalik. Ia menggumamkan sesuatu dan dengan tergesa-gesa mendorong gerobaknya ke dalam taman, seperti binatang terluka yang lari dari cahaya. Ayu menatap punggungnya yang bungkuk dan menghela napas. Ia melanjutkan perjalanannya. Angin dari danau menyejukkan wajahnya, membawa sisa-sisa terakhir dari masa lalu. Hidup itu adil dengan caranya sendiri. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Dan yang kuat akan selalu menemukan cahaya di ujung terowongan. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan dari Andi. Ia menunggunya di pintu masuk taman untuk merayakan pangkat barunya. Kegembiraan yang sederhana dan tulus memenuhi hatinya. Keluar dari taman, Ayu merasakan tanah yang lebih kokoh di bawah kakinya dari sebelumnya. Hidupnya, dengan segala kekejaman dan keindahannya, baru saja dimulai. Seorang wanita dalam cinta bisa jadi naif, tetapi jika ia bisa mencintai, ia juga bisa melepaskan. Ayu telah membuktikan bahwa bekas luka bisa terasa sakit, tetapi itu juga merupakan tanda seorang pejuang. Terima kasih telah mengikuti kisah transformasi seorang perwira polisi yang menghadapi pengkhianatan licik. Jika cerita ini bermakna bagi Anda, berikan suka dan berlangganan untuk mendukung kanal kami. Dukungan Anda adalah pendorong terbaik untuk menciptakan cerita-cerita baru yang tajam dan realistis. Sampai jumpa di video berikutnya.